Welcome to Guidance and Counseling Department, Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Silakan duduk. Mbaknya mau duduk di sini apa sini? Sini aja, Bu. Boleh. Apakah tempat duduknya sudah nyaman? Sudah, Bu. Hai, ini dengan Mbak Nafira ya? Iya, Bu. Selamat pagi ya Mbak Nafira. Kemarin Mbak Nafira sudah menghubungi Ibu ya? Iya. Bagaimana kabar Mbak Nafira hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ini tadi Mbak Nafira habis berkegiatan dari mana nih? Ini tadi libur kuliah sih, Bu. Oh, libur kuliah. Jadi saya cari makan dulu, terus langsung ke sini. Oh, kosong ya hari ini Iya. jadwalnya. Baik, berarti setelah ini apakah ada kegiatan lainnya Mbak Nafira? Nggak ada sih, Bu. Mungkin di kos saja mengerjakan tugas. Oke, di kos mau dilakukan tugas ya. Ini Mbak Nafira ini semester Semester 3 semester 3. Dari prodi apa nih Mbak Nafira? dari Administrasi Pendidikan. Oh, dari AP ya, calon. Karena kalau AP itu gelarnya tuh tetap SPD atau apa Bu? Iya, iya. Sebelumnya Mbak Nafira sudah pernah melakukan sesi konseling atau belum? Belum sih, Bu. Ini Baru masih pertama kali ya Mbak Nafira. Baik. Mungkin Ibu akan menjelaskan mengenai konseling terlebih dahulu ya Mbak Nafira. Yaitu nantinya Mbak Nafira akan bertemu dengan saya, yaitu Novita. Mbak Nafira bisa panggil saya aku, Mbak, Kak, senyamannya Mbak Nafira saja. Di sini saya sebagai fasilitator untuk membersamai Mbak Nafira menemukan solusi dari permasalahan Mbak Nafira. Terus nanti Mbak Nafira tidak usah merasa cemas, ragu, atau takut mengenai cerita atau permasalahan yang akan Mbak Nafira sampaikan kepada saya. Karena di konseling kita hari ini hanya terdapat kita berdua, yaitu konseling individu yang ada Ibu dan Mbak Nafira. Jadi Mbak Nafira tidak usah merasa cemas bahwa ceritanya, oh nanti cerita saya akan pasti tersebar ke dosen lain atau ke teman-teman lain. Mbak Nafira tenang saja. Nah, di sesi konseling kita kali ini nanti kurang lebih berjalan sekitar 45 menit ya Mbak Nafira. Semisal Mbak Nafira merasa kurang atau belum puas dengan sesi konseling kita hari ini, nanti kita bisa lanjut di sesi konseling kedua, seperti itu. Dan di sesi konseling kita hari ini mungkin nanti izinkan Ibu untuk mencatat poin-poin penting mengenai permasalahan Mbak Nafira. Apa boleh diizinkan? Iya, Bu, boleh. Baik. Mungkin nanti Ibu akan menjelaskan mengenai konseling kita, yaitu konseling berfokus pada solusi. Mungkin nanti kalau semisal Mbak Nafira mendapatkan pertanyaan atau yang pertanyaan yang agak nyeleneh dari Ibu, gak apa-apa, dijawab sebisanya aja, seperti itu ya Mbak Nafira. Iya. Sebelum sesi konseling ini kita mulai, apakah Mbak Nafira ada yang ingin disampaikan atau Mbak Nafira pergi ke kamar mandi atau mau makan terlebih dahulu? Enggak sih, Bu. Tidak ada. Apakah sudah siap? Sudah. Baik. Silakan Mbak Nafira menceritakan apa yang sedang Mbak Nafira rasakan saat ini yang menjadi permasalahan Mbak Nafira datang ke ruang konseling ini. Jadi begini, Bu, akhir-akhir ini saya sedang sering menunda tugas. Karena sering menunda tugas itu, jadi saya pengaruhnya itu ke nilai saya gitu, Bu. Jadi menurun juga. Lalu saya juga nggak percaya diri karena saya merasa kayak kurang itu tadi, kurang sama teman-teman saya. Baik. Mbak Nafira merasa bahwa Mbak Nafira ini sering menunda-tunda tugas dan akhirnya dampaknya ke nilai dan merasa kurang percaya diri. Di posisi saat apa Mbak Nafira merasa kurang percaya diri atau merasa itu tadi apa mendapat nilai buruk? Kalau yang akhir ini ketika ujian semester gitu. Oke, ketika ujian semester
Mbak Nafira coba untuk menyelesaikan permasalahan itu tadi? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Baik. Mungkin di saat ini ya di posisi Mbak Nafira sekarang ini, Mbak Nafira itu berada di posisi semisal ya saya mengasih pertanyaan mengenai permasalahan yang Mbak Nafira alami. Ada 10 skala nih. Dari skala 1 sampai angka 10, skala 1 itu titik paling rendah ya Mbak Nafira, dan untuk skala 10 itu titik paling tertinggi. Mbak Nafira tuh berada di skala berapa posisinya? Mungkin ada di skala 4 sih Bu. Mbak Nafira berada di posisi skala 4. Baik, berdasarkan Mbak Nafira bilang berada di skala 4, yaitu berarti merasa diri Mbak Nafira yang nilainya buruk dan tidak ada rasa percaya diri. Apa hal yang ingin Mbak Nafira ubah untuk mencapai ke skala selanjutnya? Mungkin saya ingin mengubah sering menunda tugas itu tadi. Baik. Baik, dari yang Mbak Nafira jelaskan bahwa Mbak Nafira ingin berada di skala 4 Bu. tadi Mbak Nafira bilang posisinya sekarang di 4 dan Iya. sekarang Mbak Nafira ingin naik ke skala berikutnya. Mungkin hal apa yang Mbak Nafira akan lakukan untuk mencapai ke skala berikutnya? Mungkin saya akan belajar lebih giat lagi Bu, biar nilai saya juga lebih naik lagi. Baik, ketika Mbak Nafira ingin belajar lebih giat, siapa orang yang pertama kali melihat perubahan Mbak Nafira? Mungkin teman saya Bu. Teman Mbak Nafira. Bagaimana perasaan teman Mbak Nafira ketika melihat perubahan Mbak Nafira yang lebih giat belajar itu tadi? Mereka mungkin senang ya Bu ya, karena emang saya ini akhir-akhir ini sesering itu menunda tugas gitu. Jadi meskipun teman saya sudah kayak menyuruh saya ayo jangan selalu menunda tugas itu, tapi saya tetap stuck di situ aja gitu Bu. Baik, mungkin perasaan teman Mbak Nafira akan lebih senang ya, lebih kayak bangkit termotivasi. Mungkin selain teman Mbak Nafira, adakah orang lain yang melihat perubahan Mbak Nafira selain teman? Orang tua. Orang tua. Iya. Bagaimana perasaan orang tua Mbak Nafira ketika misal melihat perubahan Mbak Nafira? Mungkin juga senang juga sih Bu, sama kayak teman saya. Soalnya meskipun orang tua saya kadang sampai saya itu waktu mendapatkan tugas itu saya juga didampingi gitu Bu, tapi saya juga tetap saya tunda lagi gitu. Oke, baik. Ketika Mbak Nafira mengatakan selain teman ada orang tua, mungkin bagaimana perasaan orang tua Mbak Nafira ketika melihat perubahan yang Mbak Nafira telah lakukan? Mungkin orang tua saya akan bangga Bu ya melihat perubahan saya, karena selama ini itu yang diharapkan orang tua saya Bu. Oke, mungkin orang tua Mbak Nafira akan merasa lebih bangga karena telah Mbak Nafira mengatakan bahwa orang tua Mbak Nafira juga mendukung Mbak Nafira ketika mendapatkan tugas ini. Bagaimana perasaan Mbak Nafira sendiri ketika melihat teman dan orang tua Mbak Nafira melihat perubahan yang telah Mbak Nafira lakukan? Bagaimana perasaan Mbak Nafira? Perasaan saya mungkin lebih senang lagi Bu dari mereka ya. Soalnya selain mereka juga senang karena saya lebih sudah rajin lagi. Nah itu kan juga menumbuhkan gimana ya Bu? Apa kayak sikap positifnya dari saya juga dapat itu. Baik, berarti baik, dari perubahan yang telah Mbak Nafira sebutkan, yaitu yang pertama ada Mbak Nafira ingin lebih giat belajar, dan yang kedua adalah Mbak Nafira tidak ingin menunda-nunda lagi tugas yang diberikan oleh dosen Mbak Nafira. Mungkin kapan Mbak Nafira ingin memulai hal tersebut, perubahan tersebut?
Mungkin saya akan memulai perubahan tersebut dalam minggu ini sih Bu. Dalam minggu Ya. ini. Baik. Mungkin Ibu akan bertanya ya Mbak Nafira. Mbak Nafira tadi menyebutkan bahwa posisi Mbak Nafira berada di skala 4. Mbak Nafira ingin mencapai di skala berapa bahwa perubahan Mbak Nafira ini? Karena sebelumnya saya masih sering menunda dan saya berada di skala 4 tadi, mungkin saya akan naik pada skala 7 dulu ya Bu ya mungkin. Baik. Mungkin saya akan mencoba terbiasa untuk melakukan perubahan yang saya inginkan tadi. Oke, Mbak Nafira mengatakan ingin berada di skala 7 dari skala 4. Itu sangat bangga juga ya bahwa Mbak Nafira ingin langsung naik ke skala yang lebih tinggi dari angka 4. Mungkin Ibu di sini akan memberikan sebuah tugas di pertemuan kita pertama agar Ibu dapat melihat perubahan yang telah Mbak Nafira lakukan melalui apa yang ingin Mbak Nafira tingkatkan pada skala 4 ke skala 7. Mungkin di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tugas di pertemuan ini. Ketika Mbak Nafira sekarang merasa berada di posisi skala 4 dan Mbak Nafira ingin memulai pada minggu ini, silakan Mbak Nafira membuat journaling mengenai kenaikan skala yang telah Mbak Nafira lakukan. Semisal ya, hari ini Mbak Nafira stuck di skala 4. Apakah besok Mbak Nafira akan stuck di skala 4 atau di skala 5 atau bahkan tidak tahu ya. Mbak Nafira silakan menulis di skala itu perubahan apa yang Mbak Nafira lakukan. Semisal Mbak Nafira mengatakan tidak ingin menunda pekerjaan. Hari ini saya tidak menunda pekerjaan matkul apa seperti itu, atau hari ini saya telah belajar berkelompok bersama teman saya dengan lebih giat. Nah, itu selama 1 minggu. Nanti Ibu akan melihat proses perubahan Mbak Nafira dari skala 4, apakah Mbak Nafira benar-benar berada ada di skala 7 atau lebih, atau bisa menurun seperti itu ya Mbak Nafira. Mungkin Ibu akan menjelaskan tugas itu tadi. Saya harap Mbak Nafira mengerjakan sesuai perasaan dan posisi Mbak Nafira dalam minggu ini. Nantinya tugas itu akan kita bahas di pertemuan kedua. Jadi Mbak Nafira nggak usah merasa bahwa tugasnya harus benar-benar selesai gitu. Mungkin di sini karena waktu kita sudah hampir selesai, Ibu akan memberikan apresiasi bahwa terima kasih Mbak Nafira sudah berani datang ke ruang konseling ini, sudah mempercayai Ibu untuk bercerita kepada Ibu. Dan saya sangat bangga kepada Mbak Nafira karena Mbak Nafira telah menemukan solusi dari permasalahan Mbak Nafira sendiri, bahwa Mbak Nafira mengatakan saya akan lebih giat belajar, saya akan tidak menunda-nunda lagi tugas seperti itu. Dan Mbak Nafira mengatakan bahwa ketika nanti Mbak Nafira melakukan perubahan, itu banyak orang yang bangga terhadap Mbak Nafira, termasuk orang tua Mbak Nafira, teman Mbak Nafira, dan diri Mbak Nafira sendiri. Seperti itu ya. Mungkin Ibu akan menyimpulkan dari permasalahan Mbak Nafira ini tadi, bahwa Mbak Nafira ini sedang mengalami prokrastinasi akademik, yaitu dimana Mbak Nafira sering bingung membagi waktu antara mungkin waktu diri sendiri atau waktu bersama keluarga atau orang lain. Jadi akibatnya nilai Mbak Nafira menjadi menurun seperti itu. Tetapi tadi Mbak Nafira mengatakan dan menyadari bahwa Mbak Nafira akan melakukan perubahan kecil melalui tahap-tahap dari skala 4 ke skala selanjutnya yang ingin Mbak Nafira capai, yaitu di skala 7. Dan di situ Ibu kan tadi sudah memberikan tugas seperti itu ya Mbak Nafira. Dari pembahasan Mbak Nafira, di sini Mbak Nafira juga sudah menemukan solusi. Apakah Mbak Nafira ada yang ingin disampaikan kepada Ibu? Tidak ada sih Bu, sudah cukup. Baik. Bagaimana perasaan Mbak Nafira sehabis melakukan sesi konseling ini tadi? Saya lebih lega sih Bu, karena sebelumnya saya tuh kayak bingung gitu mau kayak gimana memulai perubahannya gitu.
Oke, Mbak Nafira sebelumnya merasa bingung dan akhirnya sekarang sudah lega ya, sudah menemukan solusi dari permasalahan. Baik, sekali lagi Ibu mengucapkan terima kasih ya Mbak Nafira sebisa-bisanya, dan Ibu minta maaf jika ada perkataan yang melukai hati Mbak Nafira atau kurang tepat di hati Mbak Nafira. Mungkin karena kita sudah sekitar 45 menit, Ibu cukupkan pertemuan kita hari ini pada sesi ini. Mungkin nanti untuk sesi selanjutnya Mbak Nafira bersedia di hari apa, di jam berapa, atau bagaimana? Nanti saya WhatsApp Ibu saja ya. Oke, Mbak Nafira nanti konfirmasi ke Ibu, tapi Ibu meminta konfirmasinya jangan ini ya Mbak Nafira, mendadak ya. Mungkin ketika Mbak Nafira menulis jurnalnya sudah selesai atau belum selesai selama 1 minggu itu langsung konfirmasi ke Ibu. Oke, terima kasih ya Mbak Nafira.